sahabat ID yang seksi dan dahsyat, selamat bergabung di podcast kita pada kesempatan hari ini. Tentunya hari ini saya Vita Ika Damayanti akan menemani para sobat ID sekalian. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu diabetisi berpuasa. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin berterima kasih kepada sahabat ID yang tetap setia untuk mendengarkan podcast kita dan bergabung pada hari ini. Dan jangan lupa juga memberikan rating dan reviewnya untuk podcast ini agar kami bisa memberikan konten yang bermanfaat untuk sahabat ID sekalian. Nah, oke, tentunya di podcast hari ini Vita tidak sendirian. Vita ditemani oleh dua narasumber yang sangat ahli di bidangnya, dan ada Dr. Mulfi Azmi, spesialis penyakit dalam. Selamat bergabung, dokter. Ya, Mbak Vita. Sehat, dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan tentunya narasumber yang kedua kita ada Dr. Taufik Hilmansyah, spesialis gizi klinik. Selamat bergabung, Dr. Taufik. Terima kasih, Mbak Vita. Ya, apa kabarnya, dok? Sehat? Alhamdulillah. Tetap semangat, dok. Tetap semangat. Oke, langsung saja ke topik utama kita pada hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa bulan puasa Ramadan 2023 akan segera hadir di depan mata gitu ya, dok. Beberapa hari lagi kita akan menghadapi bulan puasa Ramadan. Nah, khususnya untuk para diabetisi nih, dok. Penting untuk kita mengetahui apa saja sih yang perlu dikontrol atau asupan dan pola makan yang seperti apa yang tepat itu untuk diabetisi selama berpuasa. Nah, langsung saja ke topik yang akan kita bahas nih, dok. Sebetulnya diabetes itu apa sih, dok? Kalau boleh digambarkan dari bahasa yang ringan gitu, dok. Kalau diabetes ya, kita kalau bicara diabetes di sini adalah mungkin suatu kondisi di mana kondisinya ini menyebabkan adanya gangguan dari gula darah, di mana gula darah itu meningkat. Untuk diagnosisnya sendiri sebenarnya kita melihat dari gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan pasien. Selain itu juga ada komponen lain untuk berdasarkan diagnosisnya, yaitu komponen yang kita sebut dengan HbA1c. Apabila terjadi peningkatan dari ketiga komponen ini, maka pasien tersebut masuk dalam kategori pasien yang menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis bahasa awamnya gitu, Mbak Vita. Oke, baik. Jadi kondisi diabetes adalah kondisi di mana kadar gula darah seorang itu melebihi batas normal gitu lah, ya, dok. Betul. Nanti memang ada parameter nilainya, memang nanti itu mungkin dikonsultasikan ke dokternya nanti apakah pasien tersebut termasuk kriteria pasien kencing manis atau bukan, begitu, Mbak Vita. Oke, baik. Nah, seperti diketahui untuk para individu yang memiliki riwayat diabetes nih, tentunya perlu sekali menjaga pola makan gitu ya, selama khususnya berpuasa gitu ya. Nah, untuk Dr. Taufik sendiri nih, dok, kira-kira jumlah atau kebutuhan energi yang diperlukan oleh suatu individu, utamanya nih kita berbicara terkait seorang diabetesi gitu ya. Apakah sama gitu, dok, kalori yang dibutuhkan saat berpuasa atau tidak berpuasa? Baik, terima kasih, Mbak Vita. Iya. Mungkin kita harus ketahui dulu untuk orang yang berpuasa maupun tidak berpuasa, itu kebutuhan untuk energi dari makro dan mikronutriennya itu, ini kita bicara normatif orang sehat ya. Baik, dok. Itu prinsipnya bisa dikatakan sama gitu. Cuma mungkin pada kondisi orang lagi puasa itu terkait dari jamnya yang terbagi, yang biasanya makan 3 kali sehari makan besar, dan biasanya 2-3 kali snack ngemil gitu ya, dok ya. Seperti itu. Ini terbagi untuk makan besarnya biasanya orang-orang menjadi 2 kali untuk sahur dan saat berbuka. Kemudian untuk snacknya biasanya juga mungkin lebih terbagi lagi 2 kali saat berbuka itu sendiri atau takjil. Mungkin bisa, kalau orangnya masih lapar mungkin bisa nanti sebelum
menjelang tidur. Itu untuk konsumsi makannya Itu gitu ya dok ya. cuma untuk prinsipnya, untuk kebutuhan hariannya itu relatif sama. Oke, baik. Jadi baik untuk seseorang yang berpuasa maupun tidak, kebutuhannya itu sama, cuman bedanya adalah waktunya gitu ya dok ya. Oke, baik. Nah untuk dokter Mulfi nih dok, kira-kira adakah gitu ya batasan kadar gula darah untuk seseorang yang bisa menjadi patokan orang itu, kita konteksnya dalam ini ya dok, bicara tentang seorang diabetisi gitu, kadar gula darah dengan nilai berapakah gitu yang bisa jadi patokan seorang diabetisi itu aman gitu untuk berpuasa? Ya Mbak Vita, jadi sebenarnya kalau kita melihat sebenarnya pasien apa sih yang boleh masuk dalam kategori bisa menjalankan ibadah puasa ini, pasien-pasien diabetes ini. Jadi kita lihat pertama dari sebenarnya sudah ada guideline yang dibuat itu oleh International Diabetes Federation, Diabetes of Ramadan itu tahun 2021. Itu memang sudah dibagikan menjadi 3 kategori dulu memang. Apakah pasien termasuk kategori yang rendah, kemudian yang sedang, atau yang sangat berisiko tinggi gitu kan ya. Dari ketiga ini nanti baiknya sebenarnya memang sebelum para diabetes ini memutuskan untuk melaksanakan ibadah puasa, 1 atau 2 bulan sebelumnya melakukan persiapan dengan cara kontrol kepada dokternya, di mana nanti diharapkan ada edukasi yang dilakukan oleh dokternya terkait resiko apa saja yang akan dihadapi oleh para diabetes ini dalam menjalani ibadah puasa. Karena pasien-pasien yang menjalani ibadah puasa ini harus pasien yang sudah mengerti akan resikonya, kemudian pasien-pasien yang sudah siap untuk disiplin. Yang ketiga adalah pasien-pasien yang dalam ilmunya harus memahami. Jadi tatkala terjadi yang kita takutkan tadi, resiko-resiko tadi, komplikasi tadi terjadi, pasien bisa segera mengantisipasinya. Nah, untuk gula darahnya sebenarnya kita kembali lagi ke dalam pengelolaan pasien-pasien diabetes, di mana kita mengenal sebenarnya adanya glycemic control. Apa tuh, glycemic control itu sebenarnya kita melihat, jadi semua pasien-pasien diabetes itu harus kita nilai sebenarnya bukan hanya komponen gulanya saja, tapi kita menilai komponen indeks massa tubuhnya, kemudian kita menilai komponen kolesterolnya, tekanan darahnya, termasuk gula darah itu dibagi 2. Ada gula darah puasanya, kita bilang pasien itu terkontrol apabila gula darah puasanya itu rentan dari 80 sampai dengan 130. Kemudian gula darah 2 jam setelah makan itu kurang dari 180. Kemudian triglyceridnya kurang dari 100. Nah itu kita bilang pasien mungkin terkontrol. Jadi apabila pasien termasuk ke dalam kategori risiko rendah, maka pasien boleh melakukan ibadah puasa, tapi tentunya dengan pemantauan dan edukasi dari dokternya. Apabila pasien risiko menengah sebenarnya masih boleh juga, tapi lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi untuk menghadapi risiko-risiko yang akan terjadi. Dan apabila pasien dengan risiko tinggi, maka kita anjurkan, dokter tidak boleh melarang ya. Di sini dokter tidak boleh melarang karena sifatnya untuk ini adalah individualisasi. Jadi kembali ke pasiennya memang. Jadi namun dokter hanya menyarankan, menganjurkan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Kalaupun pasiennya dengan risiko tinggi masih mau melakukan ibadah puasa, berarti harus dengan pengawasan yang ketat, harus dengan pemahaman ilmu yang baik, dan pasiennya harus komitmen untuk menjalankan apa yang diinstruksikan oleh dokternya. Jadi pasiennya harus benar-benar sadar diri, mawas diri, dan lebih hati-hati lagi. Mungkin itu sih Mbak Vita. Oke, baik. Jadi sebetulnya untuk pasien yang beresiko tinggi itu memang memerlukan pemantauan ya dok ya dari dokternya, dan juga perlu semuanya pemantauan. Cuma resiko tinggi itu lebih kita anjurkan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Gitu. Apa aja sih resiko tinggi? Misalnya wanita hamil. Sebenarnya dari kita itu penyakit dalam itu sudah khususnya dari divisi endokrin, dari organisasi Perkeninya sudah membuat itu sudah sangat enak gitu. Jadi kalau teman-teman sejawat nanti untuk mengedukasi pasiennya, itu tinggal download aja linknya di Perkeni untuk cara pengelolaan pasien diabetes selama bulan puasa. Nanti itu ada tabelnya itu untuk penilaian faktor risikonya. Jadi risikonya kita
scoring, nanti skornya masuk kemana, apakah rendah, menengah, atau pasiennya termasuk ke kategori yang risiko tinggi. Gitu. Jadi sudah sangat membantu Mudah, untuk ya. para teman-teman sejawat juga untuk mengelola laksana pasien-pasien diabetes ini. Oke, baik. Terima kasih Dokter Mulfi. Sekarang ini dok, kita mau bahas terkait seorang diabetisi itu kan tentunya mengkonsumsi juga obat ya dok ya, obat maupun itu obat ataupun insulin. Nah, ketika berpuasa itu kan jam makan tuh berubah, cuma hanya saat buka puasa dan sahur. Nah, gimana sih dok itu untuk siklus minum obatnya gitu, pengaturannya gitu selama diabetisi berpuasa? Sebenarnya kalau obat itu simpelnya di Perken juga sudah dicantumkan itu, di Perken itu sudah dicantumkan. Jadi untuk teman-teman sejawat untuk menuntutnya sudah bisa, jadi untuk tata laksananya bisa memakai guideline dari situ. Tapi di sana intinya adalah semua dosis yang diminum saat pagi hari dipindahkan ke malam hari. Saat nanti berbuka puasa. Kemudian apabila dosisnya 2 kali sehari atau 3 kali sehari, misalnya saya kasih contoh metformin obatnya. Metformin kita gunakan 3 kali sehari, maka itu 2/3-nya diminum saat berbuka puasa. Jadi kita minum 2 tablet. Saat nanti 1 tablet lagi adalah saat sahur. Kemudian untuk pasien-pasien menggunakan insulin, sebenarnya insulin termasuk ke dalam kategori resiko tinggi. Jadi kita anjurkan tidak melaksanakan ibadah puasa. Tetapi apabila memang pasiennya tetap memilih untuk melakukan ibadah puasa, maka harus ada penyesuaian dosis juga itu, Mbak Vita. Nah, itu juga tercantum. Gampangnya kalau memang kita menghindari insulin yang human insulin itu kita menghindari karena dia resiko untuk terjadinya hipoglikemi, komplikasi kadar gula darah menjadi ngedrop, itu lebih tinggi. Jadi kita lebih memilih insulin yang bersifat analog. Gitu. Nanti penyesuaian dosisnya nanti bisa dikonsultasikan sama dokternya gitu. Biasanya saat berbuka puasa 1 dosis full yang sama, kemudian nanti saat sahur bisa menggunakan dosis penyesuaian 25-50% dari dosis sebelumnya kita kurangi. Tapi nanti kembali lagi semua pasien-pasien diabetes ini individualisasi. Jadi harus benar-benar dikontrol, tidak hanya gulanya saja tapi semua faktor-faktor komorbid yang ada pada pasien. Jadi harus dinilai sama dokternya. Maka dari itu sebelum melaksanakan ibadah puasa, alangkah baiknya semua pasien-pasien diabetes ini menjalani seperti konseling mungkin ya Mbak Vita. Jadi temu sama dokternya gitu, ngobrol sama dokternya juga mengedukasi sehingga saat bulan puasa nanti sudah siap pasiennya. Jadi tidak serba dadakan. Karena kalau serba dadakan nanti pasiennya bingung, semuanya jadi kacau semuanya. Jadi alangkah baiknya memang ada persiapan khusus tubuh sebelumnya. Oke, menarik ya. Jadi aku juga baru tahu nih dok, ternyata kalau yang untuk diabetes itu sebetulnya ya idealnya ada konsultasi ya dengan dokter ya. Maksudnya sebelum berpuasa ini baiknya itu kita konsul dulu ya dengan dokter ya. Betul Mbak Vita, biar nanti diedukasi semuanya jadinya. Tidak hanya gulanya saja tapi yang lainnya juga harus kita perhatikan juga ya. Oke, baik. Nah, menarik sekali ya sahabat IDI semua. Jadi untuk sahabat IDI yang memang memiliki riwayat diabetes tuh ada baiknya sebelum berpuasa itu menghadapi bulan puasa itu melakukan konsultasi kepada dokternya masing-masing gitu. Nah, kalau untuk Dokter Taufik nih terkait dengan tadi obat gitu ya, adakah suplemen khusus gitu ya yang mungkin dianjurkan untuk para diabetisi gitu untuk dikonsumsi pada saat bulan puasa gitu dok? Mungkin lebih ke apa ya yang aman dan yang harus dihindari gitu, suplemen tambahan gitu untuk diabetisi kira-kira. Terima kasih Mbak Vita. Nah, tadi mungkin Dokter Mulfi banyak bicara mengenai edukasi pasien gitu. Pasien juga sebelum menjalani puasa itu juga harus dapat edukasi dan pengetahuan yang baik ya, terkait kondisi tubuhnya supaya bisa menjalankan puasa dengan baik. Nah, terkait dengan suplemen di bulan Ramadan, sebetulnya kalau suplemen itu prinsipnya itu tambahan gitu. Ketika kebutuhan kita
dari asupan sudah tercukupi, mungkin kalau untuk suplemen itu bisa dikatakan sunnah mungkin sunnah, ya. Kecuali kalau memang sudah terbukti ada defisiensi, memang itu kita akan pertimbangkan untuk pemberian suplemen. Nah, yang kita khawatirkan di masyarakat adalah ketika orang itu mengkonsumsi suplemen, itu malah makanan makronutrien dan mikronutrien yang wajib mereka makan itu malah terabaikan gitu. Mereka justru lebih mengandalkan dari suplemen tersebut gitu ya Dok ya. Jadi sebetulnya itu yang mungkin kita harus edukasi lagi ke iya, jadi tahu juga nih Dok sebetulnya jadi kebutuhan itu tubuh itu yang alami akan lebih baik daripada iya, oke. Mungkin banyak salah tangkap ya Dok ya di masyarakat umum gitu. Kita udah konsumsi suplemen tapi yang utamanya itu malah terabaikan gitu ya. Terkesampingkan gitu. Karena istilahnya udah makan suplemen ini gitu Dok ya. Betul. Dan itu salah ya Dok ya sebetulnya. Itu prinsip yang salah sih sebetulnya. Kalau menurut Dokter Mulki sendiri? Iya, saya sangat setuju dengan Dr. Taufik ya. Jadi paradigma di masyarakat kita ini banyak sekali dari mulut ke mulut nih, ya, dari mulut ke mulut disampaikan kalau aduh karena udah divonis diabetes jadi seumur hidup ibu bapak tidak bisa sembuh, jadi sakitnya adalah seumur hidup harus konsumsi obat, sehingga pasien cenderung rasa takut sehingga mencari alternatif lain, obat-obat termasuk herbal gitu, termasuk herbal digunakan. Sebenarnya untuk kami sendiri para praktisi di bidang kedokteran, untuk ilmu herbal memang ada, cuman kami di sini itu mungkin sebagai komplementer, tapi untuk apakah jadi bisa mengobati apa atau enggak, nah itu mungkin paradigmanya mungkin harus dirubah dari segi pasien-pasiennya ya, jadi sehingga pasiennya tetap kontrol rutin, makro dan mikronutrien tetap terpenuhi. Kalaupun ada suplemen di luar itu, silahkan saja selama memang sudah legal, aman, maka itu sifatnya adalah komplementer gitu sama Vita. Oh, oke. Terima kasih sekali, jelas sekali untuk tambahannya Dokter Lutfi. Nah Dok, berbicara tentang berpuasa nih Dok, waktu makan itu hanya dua ya Dok ya, saat berbuka puasa dan saat sahur. Nah yang menarik nih saat berbuka puasa nih yang mungkin banyak diabetisi khawatirkan gitu ya Dok ya, terkait buka puasa nih kan umum sekali nih untuk masyarakat kita itu makan takjil nih Dok namanya. Nah sebetulnya untuk apa ya, seorang diabetisi ini mengkonsumsi takjil itu apakah diperbolehkan atau tidak gitu Dok, untuk Dokter Taufik sendiri? Memang fenomena takjil apalagi sekarang PPKM sudah selesai ya Mbak Vita ya. Betul itu Dok. Nanti mungkin hari Senin kita dengan PAUD, hari Selasa dengan PK, teman-teman PK, jadi sebulan full yang akhirnya di rumah tertinggalkan. Bahkan harusnya mungkin dari yang terdekat dulu mungkin ya Mbak Vita ya. Iya. Nah mengenai makan takjil untuk pasien diabetes itu sebetulnya ya mau pasiennya menderita diabetes atau tidak, memang prinsipnya takjil itu kan memang diharuskan ya Mbak Vita ya. Betul. Jadi semuanya juga harus menjalani itu, membatalkan puasa. Namun yang harus kita perhatikan adalah jumlah dan jenisnya. Jumlah dan jenisnya. Dimana dengan jumlah yang bisa mengukur, jadi si pasien diabetes itu dibekali pengetahuan untuk bisa mengukur berapa banyak kebutuhan individual mereka dalam sehari itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga jenisnya. Nah ini yang sering banyak salah kaprah. Mungkin kalau di musim, boleh sebut merek nggak sih? Boleh sebut merek? Mungkin kalau Ramadan itu identik dengan kurma dan sirup gitu. Sirup. Jadi kan udah makan kurma, ditambah lagi sirup, ditambah lagi mungkin ada bapak bawa oleh-oleh cendol dari Bandung. Jadi itu semua ya, lengkap semua. Nah jadi itu kita sebutnya mungkin apa ya, itu manis yang lengkap, bukan gizi yang lengkap manis dan selengkap ya, masalah yang lengkap. Nah itu jadi harus dibekali pengetahuan, jangan sampai mungkin semua hidangan itu dimakan yang manisnya itu porsinya dia habis hanya untuk
makanan manis dan jenis karbo yang simplek gitu. Seperti itu. Jadi kalaupun mau silahkan saja, tapi mungkin dengan dosis yang terbagi yang biasanya habis dalam 1 gelas, mungkin karena ini ada 3 macam hidangan, mungkin jadi sepertiganya aja dulu gitu. Kita yang ujungnya nanti dijumlah jadi 1 gelas itu aja semua. Gitu ya. Sebetulnya itu berkaitan juga dengan tadi ya dok ya, konsultasi atau bertemu dengan dokter masing-masing sebelum berpuasa itu ya salah satunya tadi ya dok. Jadi kita bisa mengukur gitu tajil apa sih yang sebanyak apa sih yang perlu kita konsumsi seperti itu ya dok ya. Jadi ada edukasi lah gitu ya dari dokternya. Jadi sebetulnya boleh ya dok ya makan takjil. Mungkin yang lebih ditakutkan ini dok, ketika fenomena mungkin cara berpikir masyarakat tuh kan saat berpuasa tuh kan perut tuh kosong gitu, makan takjil yang kandungan gulanya tuh aduh tinggi gitu, takutnya pasien drop atau pingsan gitu. Ada nggak dok? Mungkin nggak ke arah sana gitu dok sebetulnya kalau menurut dokter Bolvi sendiri? Pak, itu pasti mungkin mungkin pasti aja bisa aja muncul seperti itu. Cuman saya setuju seperti Dr. Taufik tadi sampaikan, memang dalam posisi kondisi pasien diabetes melakukan puasa, kembali lagi pasien tersebut harus disiplin ya, jadi harus disiplin. Kemudian dalam menjalani ibadah puasa ini pasien-pasien diabetes itu cenderung gula darahnya bisa mengalami namanya hipoglikemi tadi ya, kembali lagi. Nah itulah yang harus mawas diri pasiennya, sehingga saat kita buka sahur itu dianjurkan juga mepet-mepet sahur ini. Kalau sunnahnya secara agama kan justru di awal sahur. Cuman ini secara ilmu untuk pasien-pasien diabetes justru di akhir. Biar apa? Biar nanti saat melaksanakan puasanya cadangan gulanya agak lebih panjang waktunya gitu kan ya. Sehingga saat nanti mau buka puasa, ketika cadangan gulanya sudah mulai rendah, memang harus digantikan. Setuju tadi Dr. sudah sampaikan, harus segera digantikan dengan yang karbohidrat simplek, yaitu dengan yang indeks glikemiknya memang tinggi. Artinya itu bahasa awamnya adalah makanan-makanan yang cepat diserap sehingga gulanya cepat naik. Karena gula darah pada pasien diabetes menjelang sore hari itu sudah mau habis buat kita. Jadi gula awal dibakar, kemudian udah tinggal sedikit, cadangan gulanya yang dikeluarkan. Cadangan gula mulai dikeluarkan, baru kita gantikan sama yang segera. Itu kita sebut dengan takjil. Jadi boleh-boleh saja takjil itu, karena untuk menggantikan gula yang sudah hilang, sudah digunakan sebagai energi tadi. Kita butuhnya yang segera nih, yang segera berarti yang karbohidrat simplek seperti Dr. Taufik sampaikan tadi, atau yang bahasa awalnya yang gampang diserap. Mau itu takjil dalam bentuk kurma, misalnya apa biasanya kurma kita ya. Jadi salah satunya berarti itu ya kurma ya, yang gampang diserap itu tadi. Betul. Atau mau bikin jus-jusan boleh. Cuman memang kembali lagi harus disiplin terkait dengan jumlah jenisnya, terus dan lain-lain hal lainnya, mengawet segala macam gitu. Jadi kembali lagi harus disiplin pasien diabetes yang akan menjalani ibadah puasa. Oke. Jadi sebetulnya takjil itu sahabat ID untuk diabetes itu boleh-boleh aja, cuman memang harus terkontrol juga gitu ya. Nah terkait dengan bulan puasa nih dok, tentunya kan selain berpuasa diabetesi juga kan ingin tetap menjaga kesehatannya gitu ya, kebugarannya. Nah terkait aktivitas olahraga nih dok untuk diabetesi yang mungkin sesuai gitu untuk kondisinya, yang bisa kita sebut sebagai pasien dengan riwayat diabetes, itu ada olahraga khusus nggak sih dok yang bisa dianjurkan ke para diabetesi ini? Sebenarnya untuk ini juga sering terjadi Mbak, jadi pasien-pasien diabetes yang melakukan ibadah puasa jadi takut untuk melakukan aktivitas. Sebenarnya untuk aktivitas sehari-hari itu boleh dilakukan secara normal saja, tidak ada pembatasan aktivitas secara fisik. Kemudian karena apabila pasiennya dengan aktivitas fisik berat, pasien diabetes itu termasuknya dalam kategori yang risiko tinggi, sehingga kita anjurkan tidak puasa. Jadi untuk aktivitas fisik sebenarnya untuk ringan sampai sedang masih boleh dilakukan seperti normal. Untuk olahraga mungkin nanti saya minta pendapat Dr. Taufik juga ya. Untuk olahraga sebenarnya mah boleh-boleh saja, karena memang
tidak ada pembatasan harus bagaimana. Cuman memang pada umumnya kita anjurkan olahraga itu adalah setelah berbuka puasa. Karena apa? Karena kembali dari seperti saya jelaskan tadi, ketika orang puasa, terutama pada pasien diabetes, dia akan menggunakan cadangan gula yang ada. Nah, jadi pasien diabetes sudah dia kena penyakit manis, gulanya dibutuhkan dan dibatasi, cadangan gulanya juga akan dipakai, sehingga kalau pasien tersebut melakukan aktivitas olahraga di pagi hari, siang hari sebelum berbuka, takutnya nanti ngedrop gulanya. Nah, nanti juga sebaik alangkah baiknya juga sebelum olahraga, setelah buka puasa, dicek dulu. Makanya kami selalu mengedukasi bahwa pasien-pasien yang akan puasa ini idealnya harus bisa pemantauan gula darah secara mandiri. Yaitu dengan alat gula, kita sebutnya glukosa, GDS stick kita sebutnya. Jadi alat gula yang instan gitu. Mereka bisa cek, bisa memantau. Jadi semua olahraga dipantau dulu gulanya. Ketika gulanya rendah, maka tidak boleh melakukan aktivitas olahraga. Harus masukin dulu makanannya sampai gula darahnya bagus, baru boleh melakukan olahraga. Begitu. Mungkin nanti Dr. Taufik mungkin ada tambahan lainnya dari sisi gizi. Karena sebenarnya gini Mbak, kalau kita merawat pasien diabetes itu memang harus bekerja sama gitu ya. Alhamdulillah sekarang di RSUD Sumedang ini sudah ada pakar gizi klinik kita Dr. Taufik yang sudah hadir. Cuma memang saya kesulitannya belum bisa konsul nih dok. Saya belum bisa konsul pasien-pasien saya terkait memang pelayanan polinya belum buka nih di RSUD. Jadi itu yang saya harapkan, saya tunggu terus sekali kehadiran Dr. Taufik karena pasien diabetes ini multifaktorial, sangat individualisasi, sangat banyak yang harus kita kontrol, terutama masalah gizinya. Karena gizinya itu sangat utama, sangat sumber utama sehingga saya dan teman-teman di dalam lainnya memang membutuhkan untuk seorang spesialis gizi klinik yang memang lebih concern untuk memantau masalah gizi pasien ini. Mungkin nanti Dr. Taufik untuk olahraganya dok gimana dok? Boleh Dr. Taufik mungkin bisa menambahkan. Saya hanya menambahkan aja Mbak Vita ya. Banyak sekali tadi yang disampaikan Dr. Novi ya mengenai olahraga. Untuk aktivitas yang peregangan biasa aja, sebetulnya itu pasien diabetes itu masih oke aja, nggak ada masalah ya sebetulnya. Terus untuk intensitas yang ringan dan sedang itu alangkah baiknya itu, kalaupun ya tadi betul dikatakan Dr. Novi juga setelah berbuka puasa. Tapi kalaupun mau pas lagi puasa itu alangkah baiknya jam-jam mendekati berbuka gitu. Nah, tapi tentu saja dengan catatan pasien-pasien itu dibekali dengan pengetahuan bagaimana cara dia menanggulangi apakah terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kejadian hipoglikemi seperti itu. Oke, baik. Nah, terus satu lagi mungkin kalau malam usulnya kalau olahraga itu dilakukan 3 jam sebelum tidur. 3 jam jangan sebelum menjelang mau tidur olahraga dulu gitu, nanti dok, malah boleh dijelaskan lebih lengkap kenapa tuh dok? Nanti jam tidurnya malah bertambah. Baik. Jadi 3 jam sebelum tidur. Ini menarik sih dok. Jadi baru tahu ya. Jadi kalau misalnya bulan puasa itu kita alihkan jam olahraga kita tuh di malam hari berarti ya dok ya. Baiknya gitu untuk diabetes. Sebenarnya enggak juga. Cuman pada umumnya teman-teman sejawat semuanya, apalagi kita lebih mengarahkan pasien itu untuk berbuka dulu, baru mereka olahraga. Karena tadi takutnya cadangan gulanya sudah rendah, dipakai olahraga, takutnya nanti jatuh ke dalam keadaan hipoglikemi kayak tadi kata Dr. Taufik tadi. Muncullah gejala-gejala harus dikenali juga tuh. Muncullah nanti rasa lapar, kemudian berkunang-kunang, kemudian nanti bisa bisa berkeringat, keringat dingin, sampai yang paling berat bisa gangguan perilaku, sampai penurunan kesadaran, meracau gitu. Jadi kita sangat hati-hati sekali. Kecuali memang saya ada beberapa pasien saya memang dia melakukan aktivitas olahraga siang, usianya masih muda memang, usia 31 tahunan, dia aktivitas fitness, sebelum puasa dia fitness di siang hari. Saya tanya loh, itu nggak ada masalah selama ini? Oh enggak dok. Karena pasiennya memantau sebelum puasa, sebelum mulai olahraga, saya cek dulu dok. Setelah olahraga, saya cek lagi
ketika saya pusing segala macam, saya juga cek lagi dok, dan ternyata aman aja dok, saya olahraga dengan pemantauan gula. Jadi sebenarnya tidak ada yang pasti sih, kembali lagi individualisasi. Cuman memang pada umumnya kita karena takut tadi jatuh dalam keadaan hipoglikemia tadi, saya biasanya lebih prefer menganjurkan itu setelah berbuka puasa. Minimal sudah berbuka puasa, gulanya udah bagus, digantikan sama gula yang baru masuk tadi, sehingga olahraganya juga lebih bagus. Karena tetap pilar untuk diabetes harus ada olahraga, makan, kemudian tidur malam juga harus cukup. Tidur malam harus cukup ya. Selain obat-obatan tadi ya. Oke, menarik sekali. Jadi sebetulnya nggak ada yang melarang ya dok untuk pasien diabetes itu berolahraga. Justru memang tadi harus dilengkapi ya dengan olahraga. Gitu. Sama ini satu lagi. Boleh dokter. Vita. Mungkin kalau dikira olahraganya dilakukan di siang hari, khawatirkan juga pasien-pasien itu terjadi dehidrasi gitu kan. Gitu. Iya, dehidrasi. Karena apalagi berpuasa ya dok ya. Banyak ini ya keringat yang keluar, kemudian kan bisa memungkinkan dehidrasi, memicu dehidrasi. Ya. Oke, menarik sekali. Nah dokter, untuk terkait konsumsi ini dok, apa namanya makanan yang diperlukan oleh seorang diabetisi gitu, dari segi protein, segi serat, sayur, buah. Nah itu gimana sih dok? Mungkin teman sahabat IDI yang mendengarkan podcast ini ingin gitu mendapatkan apa ya, saran makanan yang lengkap, yang sesuai tapi untuk keadaan diabetisi gitu dok. Baik, pengalaman saya Mbak Vita ya, beberapa kali ketemu pasien-pasien diabetisi, mereka tuh sudah pintar-pintar sebetulnya. Pintar-pintar mereka dengan, dok ini makan nasinya sekian gram, makan sayurnya sekian gram, makan proteinnya sekian gram. Cuma faktanya di lapangan mereka kebanyakan nggak gitu dok ya. Jadi saya sering tuh ketemu dengan pasien-pasien yang seperti itu. Jadi saya kasih pengetahuan yang gampang aja dan simple mungkin ya. Kita analogikan piring mereka makanan mereka itu dalam satu kepal nasi, gitu. Nah kemudian satu kepal nasi itu kita analogikan juga kepal nasi yang sebelahnya itu sebagai proteinnya atau hewani mau nabati terserah ya makanya. Itu harus berimbang. Yang penting misalnya nasinya sebesar kepal, ayamnya pun sebesar kepal gitu. Dan ditambah dengan sayur dan buahnya berarti ditambah 2 kepal. Oh, gitu. Jadi untuk sayur dan buah tuh 2 kali lipatnya. Jadi sesuai dengan konsep gizi seimbang. Kalaupun dalam satu piring itu 1/4 nasinya, 1/4 untuk proteinnya, kemudian sayur dan buahnya itu jadi setengahnya. Gitu, seperti itu. Konsep itu yang itu sebetulnya. Jadi daripada harus mau makan nih harus nimbang dulu, harus itu, kita gunakan aja prinsip yang sederhana gitu kan. Kita pakai perbandingan seperti itu mungkin akan lebih mudah diaplikasikan untuk pasien-pasien diabetes ini memang. Nah kalau untuk kebutuhannya memang untuk terapi nutrisi ini memang individual gitu, apalagi dengan pasiennya yang dapat terapi insulin gitu, seperti itu memang itu akan individual sekali gitu. Nah cuma prinsipnya mereka tuh harus tahu untuk konsep gizi yang seimbang, yaitu perbandingannya itu tadi gitu. Oke, baik. Oke, kalau untuk Dokter Mulfi nih dok, sebetulnya ada nggak sih pola pemantauan kadar gula darah yang sesuai untuk seorang diabetisi selama berpuasa? Ada. Sebenarnya mah di perkembangan juga itu udah dibuatkan ya, jadi sebenarnya mah pasien itu saat edukasi itu dijelaskan tadi harus melakukan, idealnya nih Mbak ya, idealnya harus melakukan pemantauan gula secara mandiri. Waktunya kapan saja nih dok kita lakukan pemantauan gulanya? Waktunya adalah sebelum pasien sahur, itu yang pertama. Sebelum pasien sahur. Kemudian pagi hari. Kemudian siang hari. Kemudian pada sore hari.
kemudian sebelum berbuka puasa, 2 jam setelah makan, dan saat terakhir adalah malam hari. Nah, 7 waktu ini. Di luar ini ada nggak sih tambahan? Ada. Satu lagi tambahannya. Kapan dilakukannya? Saat pasien merasakan gejala-gejala komplikasi tadi. Apakah pasien mengalami hipoglikemi, itu kadar gula yang rendah, atau saat pasien mengalami hiperglikemi, itu sebaliknya kadar gulanya malah justru naik nih Mbak Vita. Justru bisa juga terjadi Mbak Vita, karena orang takut buka puasa dia makannya segala dimakan. Saya habis puasa tanpa cek ulang dia makan semuanya, sahur juga makannya banyak, jadi dia nggak paham, tiba-tiba dia ada peningkatan gula darah. Itu juga harus hati-hati. Jadi kondisi ketika terjadi komplikasi tadi, pasien harus segera tahu, harus segera mengecek kadar gulanya berapa. Gitu. Oke, baik. Jadi 7 waktu gitu ya Dok ya dalam. Wah, menarik nih. Jadi sahabat ini semua, untuk diabetes itu ternyata perlu loh dilakukan pengecekan kadar gula darahnya itu dalam sehari itu sebaiknya 7 waktu tadi yang seperti disampaikan Dokter Mulfi. Nah, kemudian untuk Dokter Taufik nih Dok, kalau misalnya kita berbuka puasa nih Dok, kan kita mulai dengan takjil dulu ya Dok ya. Terus pasti teman-teman atau umumnya setiap orang setelah takjil itu kemudian beribadah gitu ya Dok, sholat, habis itu kita makan ke makanan utama gitu. Nah, sebetulnya ada nggak sih waktu atau jeda waktu yang dianjurkan gitu dari setelah makan takjil ke makan makanan utama gitu, khususnya dalam berpuasa dan seorang diabetisi gitu? Jadi intinya perlukah jeda antara takjil dan makan? Ya, jawabannya jelas ya gitu kita, supaya tidak terjadi lonjakan gula tadi atau spike tadi ya Dokter Mulfi ya. Jadi kita lebih memilih porsi yang sedikit-sedikit, dan dengan dijeda itu berarti kan makannya jadi lebih sering gitu. Jadi kita awali mungkin dengan beberapa butir kurma gitu kan, boleh 1 atau sampai 3 boleh lah gitu untuk takjil. Lalu kita dilanjutkan dengan beribadah sholat maghrib. Nah, di situ baru kita lanjutkan dengan makan utama. Ya betul. Dan seperti tadi, makan utama juga jenisnya jangan lupa ya. Jenis ada rendang ya. Di situ ada opor, semuanya dia bisa ajar gitu kan. Khawatirnya malah jenisnya Dok yang perlu diperhatikan ya. Jenisnya jadi perhatian. Nah, setelah jenisnya juga terperhatikan, kemudian itu kan kita pilih, dikasih tahu juga untuk pasien-pasiennya supaya mana aja makanan yang tingkat glycemic index-nya yang rendah gitu. Nah, setelah mereka tahu itu, jangan lupa mereka berpikiran oh ini gulanya rendah, tapi makannya itu banyak. Dia sama aja, jadi karbo loadingnya juga ujung-ujungnya jumlah dalam hariannya juga banyak gitu. Ya. Itu sebetulnya yang harus kita terus edukasi ke pasiennya. Betul. Nah, itu memang kalau seorang diabetisi yang jarang konsul atau datang ke dokter, memang sejujurnya saya sendiri juga nggak tahu Dok itu. Iya. Seperti pasien saya ini ada di Mbak cukup menarik juga ya. Iya. Pasien saya mengatakan, Dok, saya nggak minum gula terlalu banyak Dok, bahkan gula juga saya ganti. Saya bingung awalnya kan. Kemudian saya gali lagi, ternyata pasien mengkonsumsi gula batu, karena kata keluarganya kalau gula batu itu mah Dok, gulanya nggak sejahat gula pasir biasa. Nah, itu juga paradigma yang salah. Jadi mau gula batu, mau gula pasir, mau gula merah, mau gula jawa, semua pergulaan itu bukannya tidak boleh, tapi dengan pemantauan memang seperti itu. Kan ya diganti, alangkah baiknya diganti sama gula-gula yang khusus. Kalau diabetes banyak sekali mereknya sekarang kan sudah banyak sekali. Gula rendah kalori gitu maksudnya? Iya, gula buat khusus diabetes lah. Saya nggak sebutkan merek kan ya, karena saya nggak sponsor. Udah pada tahu kayaknya semua diabetes. Yang kedua adalah terkait juga nih, terkait sama multidisiplin ilmu Mbak Vita ya. Karena misalnya pasien saya, misalnya khususnya saya mungkin ya, saya sebagai penyakit dalam, karena pasien terlalu banyak di Poli, jadi untuk edukasi mungkin waktunya juga di era BPJS mungkin waktunya juga sangat terbatas kan ya. Pasien sampai sekian puluh mungkin sangat terbatas untuk edukasinya. Makanya kembali lagi di sini, semoga Dr. Taufik ya Dok ya bisa segera
aktif nih dok. Amin. Iya, sebenarnya dok ya. Biar ada momen untuk edukasinya. Betul, karena biasanya saya ke pasien-pasien itu untuk pengaturan pola makannya itu biasanya saya dibagi 40% itu sahur ya, 40% ibu sahur, kemudian 50% buat buka nih bu, bagi lagi 40% untuk makan beratnya nanti, 10% untuk takjil. Nah berarti kan sisa 10% nih dari 100%, 10%-nya kapan dong dok? 10%-nya ibu gunakan nanti ketika ibu sudah makan berat semuanya, ibu olahraga, dan nanti ibu mau tidur lapar nih, nah ibu boleh itu 10% dipakai buat snack. Snacknya tentu khususnya yang kita pilih yang memang yang bagus juga, buah-buahan contohnya. Nah biasanya kalau dipakai persentase kan pasien bingung tuh. Ya dok. Maksudnya gimana dokter 50%, 40% saya nggak paham. Nah itulah biasanya saya minta tolong dari teman. Saya Dr. Taufik, biasanya Dr. Taufik menggunakan ilmu yang tadi ringkas tadi jadi pasien lebih jelas. Nah itu. Jadi memang sebenarnya tidak hanya pasien diabetes, memang cuma pada kasus ini kebetulan kita lagi membahas pasien diabetes, jadi memang diabetes ini lebih tingkat individualisasinya lebih tinggi gitu ya. Jadi memang harus multidisiplin juga gitu. Nanti belum lagi terjadi komplikasi lukanya harus sama bedah, harus sama bedah vaskular, macam-macam deh pasti dalamnya. Pokoknya cukup menarik aja ini. Jadi intinya sebetulnya mau gula apapun tuh dok ya, sebetulnya punya resiko yang sama, maksudnya mau gula apapun gitu ya. Ketika digunakannya dengan jumlah yang banyak, dia nggak sadar. Dia membuat minuman. Menggunakan gula batu 5. Gula batu kan lama mencairnya, namanya juga batu kan ya. Dia nggak sadar, nambah 1 gelas, minum dia. Terus udah nggak manis dok, nambah lagi dia 1 gelas lagi, minum lagi, sampai gula batunya 5-5-nya habis. Ujung-ujungnya jumlahnya sama. Jadi kuantitas yang diminumnya ya sama. Itu yang sering juga paradigma orang salah. Kalau nanti diganti dah, saya mah minumnya pakai gula Jawa dong, pakai gula aren, sama saja jumlahnya, dan manisnya beda dok. Tapi ibu pakainya berapa sendok, sekian sendok sama saja. Jadi kalau Dr. Taufik tadi harus ingat berapa banyak gitu, jenis jumlahnya harus diingat juga gitu. Oke. Di situ sulit. Iya tricky ya. Memang kalau seorang diabetes sendiri untuk mengontrol itu tuh memang butuh bantuan dokter. Jadi untuk para diabetisi ini ya harus sering-sering kontrol ke dokter ya, jangan dan harus disiplin ya dok ya, kuncinya tuh ya disiplin ya. Oke. Nah dok, ini kalau semisal nih ada diabetisi yang mungkin aku memang udah tahu sadar nih aku berriwayat diabetes. Aku selama berpuasa ingin tidak mengkonsumsi nasi misalnya nih dokter Taufik. Kira-kira untuk diabetes ini ada nggak makanan pengganti nasi itu tadi untuk tetap memenuhi kebutuhan kalorinya gitu selama berpuasa dok? Nah sebetulnya kalau ada pasien yang seperti itu ya kita tanyakan dulu kepentingannya itu untuk apa mengganti nasi, sementara kan kita ya bangsa Indonesia normatifnya ya kebanyakannya makannya nasi gitu kan. Nah kalau misalnya ada hal-hal tertentu diharuskan untuk mengganti nasi ya mungkin kentang juga bisa jadi pilihan gitu sebetulnya gitu. Cuma ya banyak lah di Indonesia juga ilmiah gitu tentang pengganti karbohidrat. Cuma ya kalau kita ya tidak harus makannya itu harus beras merah misalnya gitu kan, harus yang beras hitam kalau nggak gitu kan. Tapi mereka melupakan itu jumlahnya. Iya kan, itu yang harus kita juga perangi gitu sebetulnya. Oke. Jadi sebetulnya memang ada bisa diganti oleh kentang juga gitu ya dok ya. Oke. Wah menarik sekali nih dokter Taufik dan dokter Mulfi terkait obrolan kita seputar diabetesi berpuasa ini. Tidak terasa nih dok, ternyata waktu sudah habis nih untuk kita berdiskusi. Mungkin di podcast selanjutnya kita bisa meneruskan terkait diskusi kita ini ya dok ya. Terima kasih kepada dokter Taufik dan dokter Mulfi atas waktunya dan ilmunya yang sudah dibagikan. Nah untuk diabetesi semua, jangan lupa untuk tetap menjaga asupan makanan dan mengontrol kondisi diabetesnya
Dan tentunya jangan lupa untuk datang ke dokternya masing-masing untuk berdiskusi terkait kondisi kesehatannya sebelum menjalankan puasa Ramadan. Nah, mudah-mudahan dalam menjalankan puasa Ramadan ke depan, diabetesi bisa menjalankannya dengan baik. Oke, untuk podcast kali ini kita selesaikan. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya. Selamat menjalankan puasa Ramadan 2023, sahabat IDI seksi dan dahsyat. Halo sahabat IDI, dapatkan 3 free voucher pemeriksaan dari Prodia senilai 219.000 untuk masing-masing 3 komentar terbaik di video ini. Jangan lupa komen ya.